Adakah sudah member dengan Alga Nazalia sini? Macam kita punya pelajaran semalam pun kamu boleh tengok di situ. Tapi mungkin Jason akan nanti juga di grup lah dalam beberapa hari ini. Saya pasti sekarang ni mungkin dia agak sibuk. Jadi nanti mungkin dia akan share di grup juga. Sudah paham bagian badan? Kalau sudah paham, kita ubah pergi tangan. Tangan ini kata orang fleksibel lah. Fleksibel maksudnya kita boleh buat apa saja punya cara. Saya pun bila sudah saya menjahit apa orang mau tu, saya boleh ubah-ubah cara tu. Contohnya macam tadi tu dia cakap saya punya labu tangan 22. Sini 22. Okey, A ke B adalah labu tangan tadi tu. Labu tangan. Untuk dapat ini kita masukkan ini di sini masalahnya. Kadang-kadang kata tadi tidak payah besar sangat pun boleh juga. Tapi untuk baju perempuan biasanya memang terpaksa begitu. Dia terpaksa besar. Itu sebab saya masukkan 6 inci. Tapi kalau kamu rasa besar sangat, tidak masalah, boleh ubah. Tapi saya suka besar. Kalau saya suka besar. Saya suka 6. Okey, untuk yang bawah ni garisan D ke I ni kita ambil ukuran garis dada. Garis dada tadi saya punya 9. Jadi maksudnya 9 lah sini. Ini untuk tangan ya. Pastikan dia punya gambar aja lebih kurang begini. Lepas tu sudah ambil begitu, kita bagi dia 2 pula. 11 bagi 2, 5,5. Sini tengah-tengah. Paham kan? Lepas tu baru lakar. Ini naik sana setengah inci keluar, sini masuk setengah inci keluar. Maksudnya begini, kita lakar dia begini. Itu lebih kurang. Okey, siap kedudukan tangan. Ini untuk buka tangan. Saya punya buka tangan tadi 9. Bagi 2, 4,5. Senang saja, pakai ini saja. Itulah gunanya ini. Terus. Jadi sudah. Tapi kalau kata tadi dia mau kurangkan E ke D ini, dikurangkan pun tiada masalah juga. Tiada masalah juga. Boleh kasih kurang. Bergantunglah baju apa. Sebenarnya kalau diikut betul, baju kurung modern ni memang perlu dia bentuk begitu. Tapi kalau baju lain, contohnya macam baju koprat ataupun baju laki-laki memang bezalah. Dia bukan 6. Sekurang-kurang 4 saja masuk tu. Sebab dia tidak sangat kembangkan perempuan ni, sebab mungkin kembang dia punya kedudukan tu, itu sebab kita terpaksa bagi dia luas. Okey, bab tangan kita sudah siap. Sekejap lagi kita akan berubah pergi kain. Tapi sebelum berubah ke kain ini, bagus kalau ada soalan juga lah di bagian tangan ni. Adakah siapa? Ada soalan ke siapa-siapa yang mau bertanya? Seronoknya kamu ini semua pandai-pandai. Orang mengajar pun senang. Ada soalan? Ada 27. Ada.
Ini yang last saya ulang sebab semalam ada respon tuh sebab dia tidak paham apa-apa. Jadi betul juga, betulnya bagus kita ulang banyak kali, yang penting kamu paham. Itulah saya cakap tadi, tidak guna kita terus belajar jahit itu jahit ini, sebenarnya kamu tidak paham. Saya sejak di sini nih yang pandai kan, kamu sebenarnya di sana tidak pandai. Oke, sekarang nih kita pergi kain pula. Bagus baca, bagus kamu tengok pergi gambar aja kain dahulu, supaya senang nanti bila saya tanya. Pergi kain, kain. Boleh kamu tengok kah pergi gambar aja kain? Boleh Siapa cikgu. boleh baca? Palina lah. Siapa? Palina lah baca. Boleh baca kah? Boleh cikgu. Okey, sekarang nih kita buat gambar raja kain. Ya. Coba baca. A ke B apa? A ke B labu skirt. Dapur A skirt ke saya. D, A ke D turunkan setengah inci. A ke D A ke D. turunkan setengah inci. Mm-mm. A ke I garis punggung. Ah, A ke F garis lutut. 9. Punya. Garis lutut saya Pinggang punya. bahagi 4. I ke G keliling punggung bahagi 4 juga. Ya. F keliling lutut. Saya punya pinggang 36. H ke I masukkan 2 inci setengah atau 3 inci. F B ke G bukaan bawah kain bahagi 4. G ke K menaikkan 1 inci. Okey, makasih. Paham kan? Dua cikgu. 4 saya punya punggung. Tengok. Ini buka bawah. Ini untuk skirt, untuk makluman. Buka bawah ini kita belum sukatkan. Tapi kamu boleh sukat sendirilah macam mana lebar bawah itu. Sebab saya tidak sukat hari itu, kemarin saya terus ambil ukuran terus. Tapi kalau kamu mau sukat boleh juga. Sukatlah di bawah tu berapa banyak, berapa lebar dia mau. Berapa diperlukan, berapa lebar kamu suka untuk di bawah. Tapi saya kemarin saya suka ambil 48, ini kira kecil sejalah, saya tidak suka lebar-lebar. Tapi kalau mau tambah lagi boleh, sampai 54 pun, sampai 58 pun tiada masalah. Okey, sekarang ni kita ambil 54 lah. Kemarin tu sebab saya jimat kain kan, yang penting dia cukup. Kita ambil 54. Sebetulnya kalau dia tidak kembang pun tidak juga cantik, sebab dia punya passion ni memang kembang payung. Dia ada 2 nama, satu kembang payung, satu kembang duyung. Tapi istilah kita di sini selalu kita panggil kembang payung. Okey, untuk tadi saya ambil 54, kita bahagi 4 menjadi 13 suku. Begitu kedudukan. Lepas itu kita naikkan lagi dia.
Terserah, ini antara 1 inci, 1,5 inci, setengah inci pun tidak masalah. Yang penting dia mesti ada naik sedikit. Sebab apa? Kedudukannya itu mesti dia begitu sedikit. Macam juga di baju. Sebab kalau kita tidak naikkan, akibatnya nanti bila kita jahit, bila kita pakai dia tidak akan sama rata. Dia akan yang atas ini dia akan terjongkit. Sebab kita ada perut kan sama juga dengan dada. Jadi mau tidak mau terpaksa kita turunkan siring dan siring. Jadi sudah siap saya punya lakaran kain. Kalau kamu tidak paham boleh tanya lagi. Biar kamu lebih paham di dua subjek nih, baju kurung modern. Maksudnya kain dan baju. Oke, saya sudah siap. Kamu ada buat lakaran kah di sana? Kamu ada buat lakaran di sana? Siapa yang ada melukis kain hitam? Dia betul-betul teman-teman. Mari kita kongsi sama-sama. Supaya saya boleh tegur apa-apa kesilapan kan. Apa yang kamu 8,5 atau boleh kita ambil 9. Oke, sekarang nih saya dibetulkan saya punya istilahnya. Ini sebenarnya skirt bukan kain. Saya selalu sebut kain kan. Mana tahu kamu keliru. Sebenarnya yang kita buat sekarang nih skirt. Kadang-kadang tersalah istilah di situ. Oke, siapa beli bersama saya petang nih untuk kurai kain supaya kamu lebih paham lagi mana-mana yang kamu tidak paham. Adakah? Atau bagus saya panggil satu-satu lah. Siapa? Saini? Adakah Saini? Saini? Kalau tidak Saini, saya rasa Liliana lah. Liliana? Saya Oke, Liliana ada cikgu, tapi ada buat lakaran suara petang nih kain. saya sudah buat pagi-pagi cikgu, tapi sekarang nih saya tidak nampak gambar cikgu. Saya tidak nampak gambar cikgu, lain saya putus-putus. Suara pun tidak jelas. Iya, Kak. Suara kamu jelas betul saya nampak. Saya tak dengar cikgu. Iya. Masalah lain lah mungkin. Itulah, saya rasa suara cikgu punya suara putus-putus. Saya sudah buat lakaran, tinggal saya ingat mau potong kain, mau tengok cikgu potong kain. Tinggal mau potong kain, tapi itulah lakaran. Suara cikgu dari tadi tidak jelas. Saya tak nampak penerangan cikgu dengan detail tadi. Tapi memang saya paham. Saya lukis bola, memang saya paham. Ya. Oke. Mungkin masalah lain di situ. Di sini saya nampak jelas, cuma kamu yang tidak buka kamera lah. Oke, kita bagi peserta lain pula. Jenny? Jenny nampak saya kah, Jenny? Kenapa? Ya ini kenapa masalahnya? Yang sebab ada 3 profil nih. Ya ada 3 nih kan?
Siapa lagi yang saya rasa si Aini lah. Aini Daud. Oh, sunyi juga. Tidur kan nih, dorang nih tidur mungkin. Tem-tem belajar begini tidur pula. Coba yang kamera mana tadi yang kita nampak? Yang itu? Sini saya nampak jelas nih Pak. Ini kamera mana nih? Itu. Coba pergi tekan 10 others. Ada itu. Yang mana satu? Pergi 10 others. 10 dan lain-lain. Yang berapa jumlah orang? Oke, Liliana. 8 others tuh. Mana kan? Ini? Jadi image lagi. Yang teras. Semua ada suara pun. Antara dua tuh. Semua ada suara. Buka suara tuh. Hah. Kita yang pin, bukan yang pin cake. Apa yang bergerak? Bergerak? Oh itu. Oke, kalau sudah paham bagian ini, saya rasa tapi tidak perlu sebenarnya kita kalang kabutkan sebab besok baru kita tukar pergi lain subjek. Cuma untuk esok saya perlu tadi 5 orang tuh. Siapa tadi 5 orang? Oke, untuk ada kerja esok ada 5 orang yang saya sebut tadi pagi itu ada 5 orang buat kerja esok yang kamu boleh tunjuk dengan saya esok. Cuma saya mau drap baju saja, tidak perlu kain, tidak perlu skirt, baju saja. Liliana, Marini, Watina, Obi, dan Aini. Ini ada 5 orang. Saya suruh dong buat kerja lah. Untuk kita kita bagi tengok esok untuk kita lebih paham lagi. Supaya kita boleh bekerja sama-sama. Maksudnya saya buat di sini dan kamu buat di sana supaya kamu lebih paham. Daripada saya buat satu orang di sini, maksudnya kamu contoh macam sekarang nih yang saya nampak tadi pagi. Rasanya banyak yang kamu tidak paham sepenuhnya sebenarnya. Itu sebab saya suka kamu bertanya. Sebab daripada kamu bertanya itu bukan saja untuk kamu, sebetulnya untuk kawan-kawan kamu juga. Sebab apa? Bila kamu tidak paham, mungkin kawan-kawan pun tidak paham, otomatis dia pun dapat tahu lah, dapat info lah. Kan? Sekarang nih, paham sudah kah cara-cara berkain?
Gimana kok? Sudah perlu lah kenarain kami itu sudah kan. Diambil dari sini gitu. Dikasih tunjuk desain. Tapi ini tempat aku menengok peserta tuh. Kalau macam mana? Jangan kau kasih link. Sebetulnya menjahit nih banyak kita punya apa nama item-item yang perlu kita tahu sebenarnya. Banyak sangat. Kita ini sebenarnya apa? Cukup rileks, cuma 2 baju saja. Tapi sepatutnya kalau dalam masa 6 hari ataupun 5 hari ini, saya rasa dalam 5 passion pun kita boleh buat. Cumanya kita ini, kita khaskan 2 benda saja. Yang penting kamu betul-betul paham. Itu sebab hari ini saya luangkan masa untuk apa? Untuk kita ulang balik baju kurung modern yang kita belajar kemarin itu. Supaya kamu lebih paham lagi. Sebab apa? Daripada ini kamu boleh buat beribu baju pun. Yang penting kamu sudah paham baju kurung modern nih. Daripada menyukatnya, ada ukurannya semua. Yang penting basicnya di sini. Cumanya saya mau kamu betul-betul paham. Jangan kamu rasa paham tapi sebenarnya kamu tidak paham. Siapa ini kali saya panggil Eli lah. Eli mana Eli? Eli. Wah, tidur kamu ini hari ya. Tidur kamu ini hari. Saya panggil. Norsia lah balik. Boleh Norsia? Terangkan balik kain. Boleh, Tuan. Ya, ya. Untuk bagi paham peserta-peserta lainnya. Sebab mungkin orang ini malu kan. Oh, iya, iya. Jadi bila hal itu sebenarnya pelajaran itu sudah sampai. Sebab kamu tidak berinteraksi dengan saya. Sebab kamu sampai Z lah. Sebab kita ini bukan banyak uang pun boleh bersama-sama kan. Iya. Jadi ambillah peluang nih selagi kita masih sama-sama nih. Oke, coba terangkan. Ini kain saya. Nampakkah? Coba gambar di atas lagi. Oh, ini. Di atas lagi, pinggang lagi. Oh, ini. Kenapa sampai ada 3 garisan? Oke. Ini mula-mula ini saya punya pinggang. Pas itu saya pergi kalau ada lisu, saya kira mau dia tambah 1 inci kan. Kalau ada lisu, itulah saya mau kasih tengok cikgu itu. Jadi yang satu lagi? Oh, yang ini nih yang tengah-tengah nanti kan dia sebelah lisu setengah inci, sebelah lisu setengah inci yang saya ingat lah. Untuk Kan? Di sini kan tuh cikgu dia bahagi 2, yang ini bahagi 2 kan? Untuk dia punya lisu. Di sana sudah kamu tidak paham. Satu kali saja, tidak payah banyak kali. Untuk lisu, untuk lisu sama juga. Lisu kain atau lisu baju sama juga cara ambil. Oke. Iya, iyalah. Enggak, maksud saya ini saya tambah sejak ini. Saya tambah dia 1 inci untuk yang di sini nanti. Di sini saya belum buat. Itulah saya mau tahu dia dari sini pergi sini berapa dia punya jarak, kas bahagi 2 juga macam tu baju. Macam baju juga. Sekarang ni saya terang balik mungkin ada kesilapan di situ. Maksudnya kita ambil pinggang. Okey, kita punya pinggang 36 bahagi 4. 28. Kau punya pinggang 20. Okey, bahagi 4 kita dapat berapa? 7. Di sini. Okey, tinggal tambah 1 inci lagi. Oh, ini nala ini 1 inci dah. Oh, 1 inci situ. Okey, bila tambah 1 inci situ, lepas tu berapa tadi? Lepas tu Berapa kau punya pinggang?
Kau dapat berapa? Pinggang saya 28. Pinggang kau dapat berapa? 28 bahagi 4 Oke, sama dengan 7. 28 bahagi 4 sama juga 7. Campur 7 dia di satu inci sini, untuk itu. campur 1. Jadi maksudnya 8 kan? 8 di atas ini. 8 itu kita bahagi 2 menjadi 4. Tapi oleh sebab kita mau di center lagi, kita tambah lagi 1 inci. Jadi cara menambah bukan dari sini, kita menambah dari sini. Oke, sekarang nih dari ujung ini 4 kan? Bagi 2 4. Tapi kita tambah lagi 1 inci. Dia betul-betul di tengah-tengah. Di sini kedudukannya. Dari Ini sini kedudukannya. pergi sini, sinilah tuh kan? Di tengah-tengah kedudukannya, bukan di siring. Di tengah. Oke. Paham sudah? Oke, paham. Oke, untuk punggung pula. Oke, untuk punggung, dari sini saya ambil garis punggung tuh 9 inci. Lepas tu dia punya keliling punggung 38 bahagi 4 sama dengan 9,5 lah. Jadi garisan di sini ini 9,5. Lepas tu garis dari atas nih pergi sini terus. Pakai pembaris Body C. itu. Lepas tu garis lutut ini saya ambil dari atas sini sampai sini 20 inci setengah. Boleh. Lepas tu saya garis lurus. Yang ini sama sukatan dengan yang di sini. Di punggung. Macam yang cigo apa tuh. Lepas tu saya masuk 2 inci di sini. Kalau 3 inci macam dia terlampau masuk lah pula. Tidak boleh. Saya masuk Itu bagian yang biasanya 3 inci nih untuk yang betul-betul mau seksi lah, dia betul-betul masuk. Nah, betul-betul Oke. masuk. Yang berjalan pun sedikit-sedikit saja kan cigo. Dia sebenarnya untuk sudah kan ya cigo? Sekejap, untuk lutut nih sebetulnya dia pelbagai cara lah. Kalau betul-betul mau ambil yang ukuran sebetulnya pun tidak masalah. Kita boleh sukat dia, sukat bagian lutut tuh pun boleh juga. Tapi oleh kita memudahkan cara, macam saya bila saya menjahit baju orang nih, saya ambil cara begini saja lebih mudah. Oke. Oke, kalau yang macam di sini nih cigo, kita masuk 1 inci saja pun boleh juga, betul kan? Itulah saya cakap, terserah pada passion masing-masing. Kadang orang ni tidak suka kan, biar dia nampak sikit. Boleh juga masukkan 1 inci pun tidak masalah. Tapi cuma tidak bentuklah dia seakan-akan Iya. Dia seakan-akan Tapi kalau jalan senang lah kan cigo? Yang sekarang pun saya rasa tidak masalah tuh. Supaya nampak dia punya passion tuh, kembang payung tuh. Oke. Seperti yang sekarang ini tidak masalah. Kalau nampak daripada gambar aja ini oke sudah. Oke, yang di sini cigo, dari sini pergi sini. Ini yang saya tidak tahu ini macam mana saya suka. Saya tidak pernah menyukat yang di bawah kaki ini. Macam mana? Kalau yang untuk yang bawah itu sebetulnya berserah. Kadang-kadang kita banyak berserah pada kain. Ini, kalau yang ini. Untuk bawa kain kan? Untuk bawa kain sebenarnya kita berserah pada kain. Banyak kita banyak benda kita berserah pada kain. Kalau lebar kain itu boleh tambah dia sebanyak mana. Mungkin sampai 56 pun tiada masalah. 56 bukanya bawah tu. Tapi kalau saya pula saya suka biar dia ngam-ngam saja. Tidak perlu banyak-banyak guna kain. Yang penting kita boleh berjalan. Oke. Tapi kalau yang macam ni kan, cigo, saya yang tanda ini dengan yang ini saya kasih saya keluar 3 inci, boleh itu begitu? Keluar di mana? Dari tanda yang ini kan, saya ikut dari garis punggung tuh, sini sampai sini, ada saya tanda sini sedikit. Habis itu saya macam di sanalah saya bingung maksud saya. Jadi saya pergi pandai-pandai kasih keluar nih 3 inci dari sini. Yang garis yang mina ini tanda ini yang macam punggung 9,5 di sini saya keluar sejak 3 inci. Itu pun kreatif sendiri juga. Kalau kamu rasa sesuai begitu, oke juga. Sebab benda ni bila kamu buat dan kamu jahit, kamu pakai, baru kamu nampak di mana kesilapannya itu ataupun perlu kamu ubah tu.
Sebetulnya untuk menjahit ini kita banyak guna, kita punya kreatif sendirilah ceritanya. Kita tidak payah berpikir sangat dengan cara tuh. Kadang-kadang cara ini ada juga yang tidak betul. Tapi yang lebih tepat kita jahit, kita pakai, baru kita tahu di mana silapnya. Iya. Jadi oke sudah kayak itu Cigo. Bentuk pinggul dia tuh tidak terlampau bulat kayak itu. Tidak jelas tahu. Oh tidak jelas. Nah lain saya tidak oke jelas, ini. tapi cuma saya tidak nampak keseluruhan. Oke sudah. Kalau tengok daripada gambar aja ini oke sudah. Oh oke. Oke sudah, daripada gambar aja yang saya nampak ini oke sudah. Boleh potong sudah tuh. Oke. Yang lain ada soalan? Saya nampak dari pagi ini Nursia saja yang semangat belajar. Yang lain nih? Mana yang lain nih? Saya panggil satu-satu lah. Oke sudah Cigo. Oke sudah. Oke. Thank you Cigo. Oke. Saya panggil siapa ya? Si Marini tadi sudah. Saya ini yang tiada nih. Catherine lagi. Catherine ada kah Catherine? Ada Cigo, tapi itu pola saya belum lukis lagi sebab saya ada budak kecil babar 1 tahun lebih. Jadi apa yang kau buat sekarang nih? Apa yang tengah kau buat? sekarang saya sudah buat itu pola baju dan pola lengan. Itu skirt saya tahu juga, tapi belum lagi saya buat lah. Paham juga. Boleh share dengan kami yang kau lukis tuh, yang bagian baju dan tangan kau bilang. Tapi susah Pak Cigo, budak aku jalan-jalan susah pula mau kasih terang kalau tidak apa ya, mungkin saya nampak apa yang kau buat di situ. Mana tahu ada yang boleh silap, juga. Saya boleh tegur kan. Iya. Nanti sekejap Pak Cigo. Adik Cigo susah juga ini. Nanti saya gambar juga lah. Sebab biasa kalau ada budak kecil. Oke, dapat. Yang penting kau sudah paham, tapi kalau boleh tolong gambar dan antar di grup. Boleh? Iya, boleh. Oke. Saya panggil lagi Eli, mana Eli? Mana Eli ini, tidur kah Eli? Rupanya ini saya satu orang saja yang belajar nih dengan Nursia. Yang lain nih diam-diam terus. Macam mana cikgu ada semangat mengajar kalau semua juga tidak semangat? Kan? Bila masa lagi kamu betul-betul mau bertanya, sebab selepas hari ini, esok kita sudah belajar lain. Kita sudah belajar baju kurung asli. Baju kurung modern ini maksudnya inilah basic keseluruhan fashion yang kita buat. Kalau kamu tanya sekarang baju laki-laki pun tiada masalah, sebab inilah basicnya. Itulah basicnya. Laki-laki macam mana cara, lebih kurang saya ini. Cuma ada perubahan-perubahan lah. Bagian tangan, bagian turun bahu, semua itu ada perubahan di situ. Sebab apa? Kita tidak payah kelang kabut pun pergi lain fashion, sebab besok kita akan buat baju kurung. Tapi pagi itu saya mau ada 5 peserta tadi itu yang buat kerja, dan esok kamu tunjuk dengan saya pula kerja yang kamu buat tuh, supaya kita boleh bilang orang kamu lebih paham lagi. Itu sebab sekarang ni boleh cakap saya latih tubi kamu, supaya kamu lebih paham lagi. Oke, Liliana. Saya ada soalan. Ya, saya ada soalan Cigu. Boleh dengar suara saya? Iya, silakan. Boleh dengar Kak Cigu suara saya? Ya, jelas. Oke. Cigu. Ya. Boleh dengar Kak suara saya Cigu? Saya ada soalan. Ya, jelas.
Jelas bedanya. Di Kudat ini tidak hujan, cuma ada sedikit mendung. Bolos na. Sini Cigo. Oke, Saya mari ada. ini, mari Nelson. Cigo. Ada soalan, mari nih. Cigo, saya ada soalan Cigo. Oke, silang. Saya mau tanya itu itu leher sama itu lengan. Kami belum buat lagi. Itulah, itu Mana bisa mau- cakap. Banyakkan tanya supaya kamu lebih paham. Leher ini sebetulnya berbagai-bagai cara kalau kita mau buat leher. Tapi saya suka ambil cara yang simple, yang terus menjadi. Tidak payah pening-pening. Sebab apa? Untuk masa kita singkat ini, tidak payah kita mau belajar pening-pening. Just kita masuk terus ukuran tuh. Contoh macam orang dewasa. Biasanya orang dewasa terus saya bagi 3 inci. Masuk. Nampakkah saya buat ini? Nampakkah? Tidak nampak. Nampakkah leher? Nampak leher? Ya, nampak. Oke. Untuk leher, di sini kita masukkan dia 3 inci. 3 inci. Untuk turun, kita masukkan 4 inci. Nampak sudah? Ya. Oke, selepas itu baru kita garis dia begini. Ini adalah pembaris yang boleh kita guna pakai untuk lubang leher tuh. Paham sudah? Turunkan 3 inci. Sofran ada masukkan kan? Turunkan 3 inci. Belum dapat lagi Cigo. Belum dapat. Ya. Kalau saya tunjuk yang lain cara lagi susah. Ini lebih mudah. Kalau kamu mau besar, boleh kasih besar lagi di sini. Yang mudahnya maksudnya kamu tinggal masuk terus. 3 inci, turun 4 inci. Ini bagi leher orang dewasa. Turun 4 inci. Itu teman-teman, leherlah paling main peranan sangat susah. Jadi oleh sebab saya tidak bawa kamu susah-susah, saya bawa kamu senang terus. Masukkan jaket, turunkan jaket. Nah, yang penting baju itu menjadi. Dari Kalau kecil atau besar itu kamu boleh ubah nanti. situ. Besok-besok kalau sudah kamu menjahit, kamu akan tahu tuh, oh, saya terpaksa ubahlah sebab sempit atau alah saya kasih kecil sebab besar. Ini sejak basicnya, yang penting kamu sudah paham ini. Turun 4 inci, masuk 3 inci. Barulah kan dia ikut ini. Turun 4 inci dia ambil. Cepat, Nak. Coba. Oke, sudah. Dapat sudah? Ya. Oke, sekarang tangan kau bilang tadi kan. Mana kau bilang tadi? Udah, lubang leher. Leher kino. Leher lubang-lubang. Oke, bagian tangan. Ada sudah kamu buat tangan? Belum ada. Belum ada? Oke, sekarang ini tengok gambar aja ini. Nampak kan? Nampak kan? Gambarannya ini. Ya, nampak. ke B adalah labu tangan. ke D masukkan 6 inci. Masuk balik 6 inci. Ini di sini kedudukannya. 6 inci. Bila 6 inci, garis dia ke bawah. Garis.
Dapatkan di KI ini kita ambil ukuran garis dada tadi itu. Kalau 9, 9 lah. Kalau 8, 8 lah. Simpan sini. Ini. Saya lukis balik lah. Saya lukis balik. Jadi untuk kamu lebih paham. Oke, ini adalah kalau boleh buat sekarang supaya kamu paham. Ini adalah tangan panjang, labu tangan. Labu tangan. Macam saya punya labu tangan 22. Jadi maksudnya E ke B adalah labu tangan. Paham? Lepas itu mana tadi gambar aja? E ke D masukkan 6 inci. E ke D masukkan 6 inci. Tapi masing-masing garis lah. Garis. Ini pun garis. Lepas itu untuk D ke I ini di sini kita ambil garisan dada. Ukuran garis dada. Garis dada simpanlah 9. Saya punya garis dada 9. Oke, di situ ukurannya. Sudah di situ kita ambil dia begini saja. Paham? Pahamkah sudah? Jam berapa kita saya? Pahamkah sudah? Ada gambar aja aku buat sekarang nih. Oke, baru mau lukis. Paham sudah? Paham sudah? Ya. Oke, saya tuliskan lagi. Lepas itu untuk dapatkan ini, tengah-tengah kita terpaksa bagi 2 dia. Daripada ini ke sini kita bagi dia 2. Sekarang ini 11. Bila 11 bagi 2 kita dapat 11 5,5. Sini tengah-tengah. Lepas itu sini keluar 1,5 inci. Sini masuk 1,5 inci. Lepas itu baru kita lakar dia. Begini cara dia melakar. Nah, ini keluar. Begitu kedudukannya. Buka tangan. Buka tangan tadi berapa? Saya punya buka tangan 9, bagi 2, 4. 4,5. Itu. Nah, di sini kita guna ini saja. Terus saya jalan. Nah, itu kedudukan gambar raja tangan. Ini cara ataupun ini ini cara sebenarnya memang saya buat untuk saya sendiri sebenarnya. Inilah cara yang saya pakai untuk saya buat baju. Tidak cara ini saya bilang orang buat hari ini, tidak. Inilah cara saya selama ini saya guna untuk saya buat baju pula. Sebab saya rasa cara begini lebih mudah, lebih senang. Dan ukuran tuh biar besar jangan kecil. Sebab apa? Kalau ukuran ini kecil, itu masalahnya. Macam mana kita mau ubah dia. Tapi kalau besar senang. Antara kita potong dia ataupun kita ubah balik kasih besar jahitan. Nah, itu kelebihannya, biar dia besar jangan kecil. Tapi kamu kena ingat garis dada tuh main peranan. Untuk kamu tahu, garis dada ini jangan kamu ikut yang sudah turun. Pertama lagi kadang-kadang kita ini pakai pun di bawah kan. Pastikan kamu punya garis dada tuh cukup di sini. Jangan lagi turun. Sebab apa kalau sudah turun mengakibatkan banyak masalah di situ. Daripada garis dada pun dia juga, daripada buka tangan pun dia juga. Nah, itu masalahnya bila salah satu ukuran itu salah. Macam ada saya nampak tadi gambar aja, siapa tunjuk saya tadi itu. Dia punya garis dada terlalu di bawah.
mungkin dalam 10,5. 10,5 sudah tidak betul. Sebetulnya kalau ditengok betul, umur ketengok pada berat lah. Kalau berat orang 60, saya rasa paling panjang pun paling tinggi pun 8,5. Garis pinggang paling pun dalam 15,5. Itu bagi size M. Karena paham sebab apa? Bila ukuran kita ini salah, contohnya kau punya ukuran itu sepatutnya untuk orang L, tapi kau buat ukuran orang S. Masalah sudah di situ. Itu sebab sebenarnya ukuran badan ini kena ingat betul-betul, mesti betul-betul mengambil mesti betul ukuran tuh. Tidak boleh salah, sebab kalau salah dia akan akibatkan semua tuh. Contoh kalau kau salah ambil ukuran labu, menjadi pendek, maksudnya rosak. Sudahlah, kalau bilang baju kurung modern ini biasanya panjang, tapi kalau mau pendek boleh juga, cuma diubah pesen sudahlah, maksudnya menjadi kurung kedah kalau yang pendek. Begitu juga lain-lain ukuran kalau panjang ini tidak masalah, kalau pendek kan kita boleh ubah, tapi lain-lain ukuran kalau salah rasanya memang agak susah lah, apalagi kalau ukuran itu pas-pas, maksudnya ngam-ngam. Contoh kamu punya ukuran itu keliling dada kamu tadi silap, kamu tersimpan sana ukuran dada 36, sedang sepatunya 38, lepas itu basi lagi kecil. Itu masalahnya, sebenarnya tidak boleh ubah sudah. Itulah masa belajar nih, pentingnya kamu betul-betul paham daripada basic ini. Untuk makluman, kita belajar nih sebenarnya daripada basic sampai menengah nih. Sebab apa? Baju yang sebegini nih sampai kain ini, boleh cakap kategori kalau kita belajar dulu tahap 2 sudah. Tahap 2 sudah nih, bukan tahap pertama, bukan asas lagi. Kalau asas nih paling pun 1 sejak baju yang kita belajar blouse tuh. Kalau yang sekarang kita belajar ini sebenarnya saya salut juga sama kamu, kalau dalam masa 1 minggu ini, dalam masa berapa hari ini kamu boleh siapkan 2 pasang baju. Sebetulnya untuk belajar saya dulu pun belajar, saya ambil masa dalam setahun setengah yang betul-betul full time belajar. Lepas tu saya OJT pun 6 bulan. Tanggungan kerajaan kan dulu. 6 bulan saya di Orchid Tailor di Sisuran di KK. Jadi untuk saya belajar menjahit ini sebenarnya saya ambil masa dalam masa 2 tahun. Jadi dari tahun 86 hari ini sampai hari ini saya tidak pernah berhenti membuat kerja yang menjahit. Jadi maksudnya memang menjahit nih sebetulnya memang banyak perlu sangat kita belajar. Bukan saja kita belajar bilang orang rupa-rupanya senang. Sebenarnya tidak juga mudah, tidak juga senang sebenarnya. Tapi maksudnya passion itu tidak akan begitu saja, dia akan berubah-ubah. Contoh macam saya, macam tahun dulu passionnya begini, nanti akan datang berapa tahun passionnya begini. Jadi kalau tukang jahit ini memang banyak sangat perlu kita belajar. Macam saya nih pun masih dalam kategori belajar juga, sebab ada saja benda baru yang perlu kita belajar. Oke, Liliana tadi ada buat kerja kah Liliana? Ada. Boleh tunjuk sudah? Ada, Cikgu. Boleh tunjuk sudah? Boleh, sekejap ah. Belajar ni tidak payah segan-segan, malu-malu. Saya sebenarnya lagi suka kalau kamu banyak bertanya. Sebab orang yang bertanya ini, dia benda tu sudah sampai. Dan dia mau paham sebenarnya. Tapi kalau kamu diam-diam, kamu tidak tahu apa-apa, kamu diam-diam. Jadi maksudnya, benda tu tidak sampai. Tukang jahit ini, bukan sejak kita mau jadi tukang jahit. Cukuplah sekadar kalau kita boleh buat baju sendiri, buat sarung bantal, buat langsir kan. Sebab sebagai walaupun suri rumah, benda tu sebenarnya boleh cakap penting. Sebab apabila kita pandai menjahit ini, kita banyak save cost di situ.
Kita tidak payah pun upah-upah orang kalau sekadar sarung bantal kan, buat sendiri lebih baik. Sebab mau upah orang pun kadang-kadang kau pikir, kau beli kain baru 3 ringgit 1 meter. Kau upah orang satu itu sudah 15 ringgit. Sudah apa? Banyak kos kita keluar di situ. Jadi baiknya tadi, biar kita pandai walaupun sebenarnya sekadar basic saja pun sudah cukup. Basic, inilah yang sebenarnya kita belajar ini basic lah ini. Tapi saya cakap, bukan saja basic, kita sudah belajar menengah pun. Sebab sudah jadi 2 pasang baju, sudah jadi baju pun. Oke Liliana, mana? Coba tunjuk. Ini untuk skirt. Saya sudah buat untuk skirt. Tapi saya tidak macam tahu pula macam mana mau setting kamera saya untuk sudah menghadapkan saya punya hasil kerja. Coba Saya beli punya fokus di hasil atas. kerja. Saya modified dia punya bahagian lutut, garis lutut, macam mana? Coba fokus di atas, di pinggang. Macam mana cikgu? Kasih gambar di pinggang. Coba gambar di Macam pinggang. Coba gambar bahagian pinggang. Tidak dengar loh. Tidak dengar? Baru sama di pinggang. Bagian pinggang. Macam mana saya mau letak tuh? Tidak dengar. Tidak dengar. Coba tunjuk balik gambar tuh. Inilah sebenarnya cabaran kita belajar online nih. Ini salah satu cabaran lah. Kan sebenarnya ada sebahagian memang suka sangat belajar, tapi inilah kekangan-kekangan nih. Sebenarnya saya salut si Liliana nih. Liliana ini sebenarnya di antara pelajar yang yang semangat lah. Daripada awal dulu saya ingat ke hari ini sudah ketiga kali atau keempat kali deh join kursus. Jadi saya salut lah dia ini sebenarnya memang di antara yang suka menimba ilmu. Sebab orang-orang begini nih, saya rasa esok-esok akan berjaya sebab dia sentiasa mau sesuatu tuh, sampai dia berjaya. Jadi seselutlah Liliana ini di antara pelajar ataupun peserta yang semangat. Lagipun saya sudah perhati ini sebenarnya. Dia memang kreatif. Salah satu pelajar yang kreatif lah. Sebab apa? Bila dulu kita ada belajar makanan sejuk beku, di antara pelajar yang selalu bertanya. Jadi orang-orang beginilah sebenarnya kreatif. Sebab dia mau sesuatu tuh dia mau dapat sangat-sangat. Dia mau belajar betul-betul. Jadi saya mau kamu yang belajar online saja ini pun walaupun sekadar online biar kamu paham apa yang saya tunjuk nih. Sebab apa? Itulah saya cakap tadi pagi kan. Bila kamu tidak pandai, kamu tidak paham. Esok-esok kalau sudah kita tidak kursus, ini sebagai boleh cakap sebagai teladan lah kan. Kamu ada belajar. Dulu saya ada belajar dengan Puan Emma, belajar online menjahit. Tapi saya tidak tahu pun apa-apa yang diajar tuh. Saya langsung tidak paham. Itu masalahnya sebenarnya. Jadi bila kamu tidak paham, hari ini kamu tidak bertanya, kamu tidak mentalaah betul-betul, kamu tidak balik-balik mau paham, saya tanya pun kamu seolah-olah kamu sudah tahu. Jadi sebetulnya rugi, kamu yang rugi. Jadi masa beginilah sepatutnya kalau kamu sekarang kamu boleh cipta sendiri soalan. Contohnya apa yang kamu perlu buat. Kalau kamu sudah bingung-bingung tuh kan, kamu tidak perlu bingung sendiri, terus tanya. Sebab untuk makluman, saya bilang tadi untuk pelajaran baju kurung modern ini cukup hari ini saja, esok kita sudah tukar. Kita tukar pergi baju kurung. Cuma pagi esok mungkin saya ambil turn untuk yang ada 5 orang tadi tuh. Saya suruh dong buat kerja ini malam. Besok saya suruh dong buat persembahan lah masing-masing. Sebetulnya menjahit ini kalau diikut betul banyak sangat pelajaran yang perlu kita belajar. Sebetulnya dari kita sejak mencari peluang. Adakah lagi yang mau bertanya?
Marini, kau siap sudah kak tadi itu? Oke, dapat. Saya bagi kamu masa rehat sekejap. Saya bagi kamu masa 10 menit lah. Kebetulan saya ada hal sekejap. Saya bagi kamu masa 10 menit. Liliana. Oke, Liliana. Liliana tidak jelas dia cakap. Tidak apa. Oke, sekarang ini saya bagi kamu rehat 10 menit lah. Nanti saya akan datang balik.
Oke, sorry ya. Sebetulnya saya baru makan. Tidak payah. Mm-mm. Oke, ada soalan kah lagi? Hari ini rasanya saya rasa kalau tiada persoalan, mungkin hari ini kita terpaksa tamatkan awal lah. Untuk esok, mungkin saya akan send malam ini apa cara-cara untuk buat baju kurung asli itu, supaya kamu beli bahasa di awal lah. Sebab besok kita akan buat baju kurung asli. Besok kita belum memutung baju untuk baju kurung, kita cuma belajar dahulu untuk kamu lebih paham dari pagi sampai petang tuh. Tapi waktu pagi esok mungkin yang buat apa yang saya buat kerja tadi tuh, suruh buat kerja tuh, besok pagi kamu kena buat. Nah, saya akan periksa besok pagi lah. Selepas itu baru kita beralih ke baju kurung. Untuk hari ini, kalau tiada soalan, rasanya mungkin jam 4 ini kita tamatkan awal lah. Cuma saya minta kamu komen lah, kalau ada apa-apa kamu komen. Adakah perlu di apa? Belajar semula kah apakah? Saya perlu kamu punya respon. Adakah persoalan? Ada juga cikgu. Tiada sudah ini Cikgu. Kalau tiada persoalan, mungkin kita awal apa nama kita tamatkan awal. Setuju kah? Oke, cikgu. Oke juga kan, sebab rasanya kalau sekadar apa yang kita belajar tadi, kamu boleh ulang kaji sendirilah di rumah. Iya, cikgu. Jadi untuk esok, yang 5 orang tadi itu kan ada sedialah. Ada berapa orang tadi itu? Mana sudah saya tulis nama-nama orang itu tadi. Siapa tadi?
Oke, untuk yang buat kerja esok, dia ada 5 orang. Marini, Watina, Ombi, Liliana, sama Aini. Ada 5 orang. Jadi besok pastikan pagi itu 5 orang nih buat kerja. Dan kita akan persembahkan esok pagi lah. Untuk kamu bagi paham kawan-kawan kamu di sana. Jadi untuk hari ini mungkin kita tamat awal lah, sebab apa? Rasanya saya sendiri pun tidak perlu apa lagi, sebab apa yang kamu tidak paham tuh boleh tanya saya di belakang tabir lah, boleh call ke ataupun WhatsApp tuh tidak ada masalah. Tapi kalau kamu rasa kita perlu tambah masa sekarang ini tidak ada masalah, saya oke saja. Saya saya ini oke, saya tidak ada masalah sangat pun. Kalau kamu rasa kita perlu tambah masa pun saya tidak ada masalah. Cumanya kalau yang saya nampak ini rasanya kamu pun sudah tidak ada respon, tidak ada semangat, kan? Jadi baiknya kita tamatkan awal, tapi esok pagi kita mula awal esok pagi. Mungkin kita mula dalam 9.40 begitu. Oke, Cikgu. Oke lah, jadi dengan itu hari ini setakat ini saja. Kita tamatkan sesi kita menjahit sampai jam sekarang nih jam 3.56. Jadi kita jumpa esok pagi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Cikgu. Terima kasih Cikgu. Oke, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Hari ini semua paham. Nanti malam baru gunting kain, baru potong kain.